Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banadi bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan pagi yang cerah ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang berbahagia. Saudara-saudaraku, sahabat Rusdah Nahdlatul Watan di mana saja berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang indah ini kami mengajak kita semua untuk kembali bermudzakarah, mengkaji kitab Nasaihul Ibad, di mana kita telah sampai kepada maqalah yang ke-6 dari bab Al-Khumasi, yakni kajian kita tentang nasihat dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengenai tanda-tanda orang yang muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain, amin. Wal maqalatu sadisatu an Utsman radhiyallahu anhu, khamsun hunna alamatul muttaqin. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lan yablughal abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihil ba'su. Rawahu Tirmidzi wal Hakim ila anqal wa thaniha idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan ay shiddatan li su'il aqibah. Wa salisuha idza asabahu syai'un qalilun minad din igtanama dzalika ay i'taqada anna dzalika ribhun 'azimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, sahabat Rusdah Nahdlatul Watan di mana saja berada, di antara tanda-tanda orang yang muttaqin yang kedua, yakni idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan ay shiddatan li su'il aqibah. Jika sesuatu yang besar dari urusan dunia menimpanya, yarahu, dia memandangnya, wabalan ay shiddatan li su'il aqibah, dia memandangnya sebagai suatu yang sulit, yang berat karena jeleknya akibat yang ditimbulkan.
Wallahu a'lamu bis-shawab. Orang yang muttaqin itu adalah orang yang tidak cinta dunia, sehingga ketika dia mendapatkan suatu yang besar dari urusan dunia, dia akan menjadi susah karena jeleknya akibat yang ditimbulkannya. Misalnya dia mendapatkan suatu jabatan dunia, dia tidak menganggap jabatan dunia itu walaupun besar dan tinggi, dia tidak menganggap sebagai sebuah nikmat, namun dia menganggap itu sebagai sebuah musibah karena jeleknya akibat yang ditimbulkan apabila dia tidak amanah, tidak adil, atau tidak bisa mempertanggungjawabkan jabatannya itu. Ketika dia mendapatkan harta yang banyak, itu dia tidak anggap sebagai sebuah kenikmatan yang luar biasa, namun itu akan membuat dia susah di dalam mengelolanya. Dia akan berpikir 1000 kali berpikir, mampukah dia akan mengelola harta yang begitu banyak. Jadi ketika ia ditimpa suatu yang besar atau dihadapkan pada suatu yang besar, dia menerima suatu yang besar dari urusan dunia, dia akan menganggap itu, dia akan memandang itu sebagai sebuah hal yang berat, sebuah hal yang sulit, yang tanggung jawabnya sulit untuk bisa dilaksanakan. Dia akan memandang bukan pada bendanya, bukan pada materinya, bukan pada jabatannya, tapi akibatnya yang akan dia pikirkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Wasalisuha, dan yang ketiga, idza asabahu syai'un qalilun minad din igtanama dzalika ay i'taqada anna dzalika ribhun 'azimun. Yang ketiga, sebalik daripada yang kedua tadi, yakni jika dia mendapatkan sesuatu yang sedikit dari urusan agama, maka dia akan meyakini bahwa semua itu merupakan ribhun azimun, keberuntungan yang besar, karena cintanya terhadap akhirat, karena keinginannya yang besar untuk beramal untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Jadi orang yang muttaqin itu tidak akan pernah menyia-nyiakan hal yang kecil, hal yang sepele dari perbuatan ma'ruf, dari perbuatan yang baik. Jadi semua akan dikejar. Bahkan ketika dia tidak bisa melakukan suatu perbuatan baik sekali saja, dia akan susah, karena dia akan merasa sangat rugi tidak bisa melakukan suatu perbuatan baik itu. Jadi dia akan sangat memperhitungkan perbuatan baik yang sedikit itu. Misalnya hanya sekedar memungut duri di jalan. Kalau dia tidak bisa pungut duri itu dari jalan, dia akan merasa susah dan sangat susah karena dia merasa kehilangan. Kehilangan apanya? Kehilangan kesempatan untuk beribadah, untuk beramal saleh. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Jadi orang yang muttaqin itu orang yang
tidak cinta terhadap dunia atau tidak terlalu cinta terhadap dunia, walaupun dia hidup di dunia dan membutuhkan dunia itu. Dia memperoleh dunia, dia mencari dunia hanya sekedar untuk kebutuhan hidupnya di akhirat kelak. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, para pecinta rusdah Nahdlatul Watan yang mudah-mudahan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muttaqin itu adalah orang yang selalu mengejar pahala, mengejar manfaat, dan selalu ingin berbuat banyak untuk umat. Dia akan sangat peduli terhadap semua perbuatan baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan ma'ruf walaupun hanya sepele. Mereka meyakini perbuatan ma'ruf yang sedikit itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar, sehingga apabila dia tinggalkan, dia akan merasa sangat rugi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Warabi'uha, dan yang keempat di antara tanda-tanda orang yang muttaqin, la yamla'u batnahu minal halali khaufan min an yukhalitahu haramun, kama fil haditsil mutaqaddim. Dia tidak mengisi perutnya dengan suatu barang yang halal yang dia khawatir bercampur dengan suatu yang haram. Artinya orang yang muttaqin itu sangat tindih, sangat teliti di dalam segala urusan, termasuk urusan makanan dan minuman. Jadi dia sangat memilih dan memilah mana makanan yang betul-betul halal, itulah yang akan dikonsumsi. Tapi kalau ada percampuran atau ada kekhawatiran terhadap makanan itu, jangan-jangan makanan itu atau minuman itu bercampur dengan barang yang haram, atau masih dalam keadaan syubhat, maka dia tidak akan pernah memakannya. Jadi dia selalu mengisi perutnya dengan makanan atau minuman yang benar-benar halal, yang tidak ada syubhat di dalamnya. Nas'alullah al-afiyah. Wa khamisuha, dan yang kelima di antara tanda-tanda orang yang muttaqin, yakni yaran nasa kullahum qad najau khalasu minal halaki li husni muamalatihim ma'allahi ta'ala. Dia memandang orang lain itu semuanya adalah orang yang hebat, orang yang selamat, orang yang sukses, orang yang terbebas dari kehancuran karena baiknya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yara nafsahu qad halakat bidzambi li su'i muamalatihi ma'allahi ta'ala, dan dia memandang dirinya sebagai orang yang hancur, orang yang binasa karena banyaknya dosa yang dia lakukan, dan juga karena jeleknya muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, ini memang suatu perkara yang sangat sulit kita lebih sering memandang diri kita hebat
daripada akan memandang orang hebat. Bahkan ketika kita melihat orang yang hebat, maka bisa jadi di dalam hati kita akan mengatakan saya lebih hebat daripada dia. Nah, sifat seperti ini saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah akan mengantarkan kita kepada kesombongan. Dan kesombongan itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memandang orang lebih hebat dari kita, memandang orang sukses, memandang orang itu semuanya baik, dan memandang diri kita penuh dosa? Bagaimana caranya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita diperintahkan untuk selalu menuntut ilmu, mengkaji agama, dan selalu kita berpikir tentang kekurangan diri kita sendiri. Dengan jalan ini insya Allah kita akan bisa sampai kepada sifat orang yang muttaqin ini, yang selalu memandang orang lebih hebat daripada dirinya sendiri. Tapi ini bukan berarti kita minder. Tidak. Ini harus benar-benar berasal dari hati kita yang dalam, hati kita yang paling dalam, keikhlasan kita di dalam memandang mereka. Insya Allah dengan husnul niyah, dengan husnul qalb, dengan husnul nafs, kita akan bisa sampai ke derajat orang yang muttaqin ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, ini 5 tanda-tanda orang yang muttaqin menurut Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan mari setelah kita mengkaji 5 tanda-tanda ini, kita pikirkan diri kita sendiri. Perbanyaklah berpikir tentang diri kita. Mari kita baca diri kita, mari kita kaji diri kita. Apakah kita sudah termasuk orang yang muttaqin ataukah belum? Jadi kalau kita terus-menerus melupakan diri kita dan memikirkan apakah orang sudah muttaqin atau belum, maka kita akan terperosot ke lembah kehinaan yang sangat dalam. Jadi mari masing-masing kita berpikir tentang diri kita, kaji diri kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, para sahabat Rusdah Nahdlatul Watan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridai semuanya dan memberkati kita semua. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.